Setiap pilihan punya konsekuensi masing-masing. Al-Ilham Channel Inspiring You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilham Official, channel yang selalu menginspirasi kalian semua. Bersama saya, Bian, sebagai host di sini. Apa kabar teman inspirasi dimanapun Anda berada? Semoga baik selalu dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Teman inspirasi, suatu ketika dalam hidup ini pasti kita pernah dihadapkan pada suatu waktu di mana kita harus menentukan pilihan. Entah bagaimana, kita terkadang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Sebagai contoh, seorang siswa SMA misalkan, pada saat mereka masuk di kelas 11 atau di kelas 2, mereka harus menentukan jurusan antara IPA, IPS, atau bahasa. Atau teman-teman kita yang akan masuk ke SMK pasti dihadapkan dengan pilihan, mau pilih jurusan apa. Ada kelistrikan, ada tata boga, ada komputer dan lain-lain. Di tahap berikutnya, menginjak masa selepas SMA, teman-teman kita dihadapkan pada masalah, ya mau gak mau dong, mereka juga harus memilih, mau lanjut kuliah, kerja, menikah, atau berwirausaha. Tidak cukup sampai di situ saja. Ternyata teman-teman kita yang sudah memilih pun harus menentukan pilihan-pilihan berikutnya. Misal, mereka yang memilih melanjutkan kuliah pasti harus memilih kuliah di mana, jurusan apa, dan di Indonesia kampus itu banyak sekali, dari yang negeri sampai yang swasta. Bagi mereka yang memilih bekerja, mereka wajib memilih kerja di mana, sebagai apa, di kota apa, dari perusahaan negara, swasta sampai asing, itu banyak sekali teman-teman. Dan itu merupakan sebuah pilihan. Juga buat mereka yang akan lanjut menikah misalkan, mau menikah dengan siapa? Misal bagi yang belum punya pasangan atau bagi yang sudah punya pasangan, mereka harus memilih mau menikah kapan. Konsepnya seperti apa, mau berapa banyak tamu, dan lain sebagainya. Sama dengan yang memilih untuk berwirausaha. Pasti harus memilih, mau usaha di bidang apa, skala kecilkah, sedang atau besar, dan lain sebagainya. Teman-teman inspirasi, seringkali di antara kita merasa ragu untuk memilih, disebabkan karena banyak faktor. Yang pertama, kita takut salah memilih. Ini sering banget terjadi pada kita yang saat dihadapkan pada pilihan-pilihan. Misal kita mau beli HP teman-teman, pasti takut salah. Pilih mau beli merek A, B, atau C ya. Jangan-jangan nanti udah beli merek A, ternyata merek B lebih oke. Atau merek C lebih murah, dan lain-lain. Itu sering kali terjadi teman-teman. Yang kedua teman-teman, takut tidak sesuai harapan. Wow. Pada saat kita dapat undangan makan bersama teman-teman kerja misalkan, di sana ada dua pilihan, datang atau tidak. Dalam hati kita pasti takut, nanti kalau datang takut gak sesuai harapan.
Nanti kalau datang malah capek doang. Atau kalau nggak datang takut nyesel nggak ikutan Instastory bareng teman-teman kerja. Nggak tahu gosip terbaru, ya kan? Yang ketiga, takut akan konsekuensi dari pilihan itu sendiri. Ini hal yang pasti terjadi, teman-teman. Karena setiap pilihan itu punya konsekuensi masing-masing. Seringkali kita takut dan tidak siap menerima konsekuensi terburuk dari pilihan itu sendiri. Misal, saat kita harus memilih antara lanjut kerja di tempat lama atau resign, berwirausaha, teman-teman. Kadang kita takut kalau tidak berwirausaha, kita takut tidak berkembang dan karir mentok. Tapi jika wirausaha takut nanti gagal dan akhirnya rugi. Teman-teman inspirasi. Untuk menghadapi itu semua, yang perlu kita ingat adalah yang pertama, berdoalah dengan segera menentukan pilihan kita. Jangan sampai berpikir terlalu lama, membuat semuanya jadi berantakan. Di sini kita harus ingat waktu juga, teman-teman. Saat tidak mendesak mungkin kita bisa memikirkan lebih lama. Tapi di saat situasi sedang genting, maka segera pilih. Biarkan nanti kita pikirkan selanjutnya bagaimana. Karena apa? Kita tidak punya waktu lagi, teman-teman. Yang kedua, teman-teman. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan pilih yang terbaik. Karena yang terbaik belum tentu kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan sudah tentu itu terbaik bagi kita dan juga orang lain, teman-teman. Yang ketiga, pikirkan situasi terburuk mungkin. Kenapa? Dengan ini, maka kita akan siap kecewa dan dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan timbul nanti, teman-teman. Yang keempat, jangan segan meminta pendapat dari orang lain. Mintalah saran dan masukan dari orang tua, keluarga, dan teman-teman kita. Atau mungkin ada orang yang telah berhasil dalam hal tertentu yang kita bisa mintai pendapatnya. Jangan ragu, sampaikan saja. Itu semua akan membantu. Yang terakhir, teman-teman, setiap pilihan mempunyai konsekuensi yang sama. Percaya atau tidak, bahwa semua itu sudah ada konsekuensi masing-masing. Jadi, kita harus ikhlas dan tenang, teman-teman, dengan apa yang kita pilih. Yakinlah kalau semua itu sudah ada plus minusnya masing-masing. So, jangan khawatir, teman-teman, dan tetap yakin akan pilihan teman-teman apapun itu. Demikianlah, teman-teman inspirasi semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di inspirasi selanjutnya. Saya Abian, mohon pamit. Al-Ilham Official, inspiring you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.